Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asfi Nurul Fauziah dengan NIM 2005382 dari kelas 2C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Sebelum membahas mengenai fungsi dan peranan kurikulum, pasti dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terdiri dari 5, yaitu ada fungsi kurikulum bagi guru, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, fungsi kurikulum bagi orang tua, fungsi kurikulum bagi masyarakat, dan fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama yaitu ada fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pembelajaran dan materi yang harus diberikan pada anak didik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah mengatur dan mengarahkan kegiatan sekolah dan menjadi pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Kurikulum ini juga berfungsi sebagai tolak ukur pengawasan kepala sekolah dan indikator keberhasilan pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi kurikulum bagi orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Kurikulum bagi orang tua sebagai bentuk partisipasi orang tua terhadap sekolah untuk membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah sebagai pedoman untuk memberikan bantuan terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kurikulum sekolah harus memahami atau mencerminkan kebutuhan masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi kurikulum bagi siswa. Fungsi kurikulum bagi siswa adalah sebagai pedoman belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian merupakan fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu setiap individu harus mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan pada kurikulum mengandung arti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya dan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat.
Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Artinya, kurikulum bersifat fleksibel, menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Dalam kurikulum berperan untuk menemukan kesulitan dan kelemahan yang dimiliki siswa. Di samping itu, mengeksplorasi berbagai kekuatan-kekuatan sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini terdiri dari 3. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua, peranan kritis dan evaluatif, dan yang ketiga, peran kreatif. Yang pertama ada peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan nilai budaya dan warisan sosial masyarakat. Salah satu tanggung jawab kurikulum yaitu mewarisi, mentransmisikan, menafsirkan, dan membimbing peserta didik untuk menjadi orang-orang yang multikultural dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Peran yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif. Kurikulum memiliki peran kritis dan evaluatif untuk menyeleksi mana budaya yang perlu dipertahankan, mana budaya yang perlu dievaluasi, serta mana nilai-nilai budaya baru yang harus dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu peran kreatif. Peran kreatif kurikulum berarti kurikulum harus mampu menciptakan dan mampu menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang inovatif, kreatif, dan konstruktif. Maka kurikulum harus mampu menggali dan mengembangkan potensi siswa dengan berbagai macam inovatif yang kondusif dan efektif dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.